Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dengan NIM 28923503136 pada mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumanityas, SIP, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ekonomi internasional dengan judul Peranan Ekonomi Luar Negeri dalam Perekonomian Indonesia guna memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada semester 5. Baik, langsung saja kita ke materi. Peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia, yaitu bagaimana hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan nasional. Contohnya, ketika Indonesia mengekspor produk ke luar negeri atau menerima investasi asing, aktivitas tersebut merupakan bagian dari ekonomi luar negeri yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Ekonomi luar negeri memainkan peran krusial dalam dinamika perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan sistem ekonomi yang terbuka, Indonesia tidak dapat terlepas dari perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi global. Keterbukaan ini memberikan peluang besar, namun juga menuntut kesiapan ekonomi nasional agar mampu bersaing secara global. Contohnya, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN membuat produk Indonesia bisa masuk ke pasar negara tetangga, namun juga membuka pasar domestik terhadap produk luar. Kemudian di sini devisa. Devisa merupakan alat pembayaran internasional yang sangat penting bagi suatu negara. Bagi Indonesia, devisa di Indonesia digunakan untuk membiayai impor, membayar hutang luar negeri, dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sumber devisa berasal dari ekspor barang dan juga jasa, investasi asing, serta remintansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Contohnya, hasil ekspor kelapa sawit Indonesia ke India dan juga Tiongkok menghasilkan devisa yang masuk ke kas negara, ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu juga akan menghasilkan devisa. Kemudian di sini ada ekspor migas dan juga non-migas. Ekspor baik migas, minyak, dan gas bumi maupun non-migas adalah tulang punggung pendapatan devisa Indonesia. Ekspor migas, meskipun fluktuatif, telah lama menjadi penyumbang penting bagi pendapatan negara, terutama dari penjualan minyak mentah, gas alam, dan produk olahannya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fokus telah bergeser ke sektor non-migas. Ekspor non-migas Indonesia sangat beragam, meliputi komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, kopi, serta produk manufaktur seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk olahan makanan. Peningkatan nilai tambah pada produk ekspor non-migas menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing global.
Diversifikasi pasar ekspor juga terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa negara tujuan dan memitigasi risiko ekonomi global. Contoh dari dari proses ekspor yang ada di Indonesia adalah ekspor kopi Gayo ke Eropa dengan kemasan premium memberikan nilai jual lebih tinggi dibandingkan ekspor kopi mentah. Kemudian di sini impor adalah aktivitas mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara efisien atau tidak tersedia di dalam negeri. Barang impor meliputi bahan baku industri, barang modal, hingga juga barang konsumsi. Meskipun penting untuk mendukung produksi dan konsumsi domestik, ketergantungan yang berlebihan pada impor dapat menekan industri lokal dan cadangan devisa. Kebijakan substitusi impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan mendorong produksi barang-barang impor di dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Pemerintah terus mendorong industri lokal untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk impor, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik secara mandiri. Contohnya yakni program penggunaan produk dalam negeri untuk alat kesehatan pasca pandemi merupakan bentuk substitusi impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, konsumen dan produsen. Masyarakat luar negeri bertindak sebagai konsumen utama produk ekspor Indonesia, sekaligus sebagai produsen barang impor yang mendukung kebutuhan domestik. Contoh konsumen di Amerika Serikat yang membeli furniture rotan Indonesia untuk berkontribusi pendapatan ekspor nasional. Kemudian investor asing. Investor asing menanamkan modal di berbagai sektor, mempercepat pertumbuhan industri, dan membawa teknologi baru. Contohnya yakni perusahaan otomotif Jepang yang membuka pabrik di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Lalu yang ketiga di sini ada tenaga kerja, yaitu keterlibatan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia atau TKI merupakan bagian integral dari pertukaran tenaga kerja internasional yang saling menguntungkan. Contohnya yakni remitansi TKI di Malaysia dan Timur Tengah yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan konsumsi dalam negeri. Kemudian di sini pemberi pinjaman dan bantuan. Dalam kondisi tertentu, negara lain dan institusi internasional bertindak sebagai pemberi pinjaman dan bantuan, mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Contohnya bantuan dari Bank Dunia untuk membangun infrastruktur dan penanganan krisis ekonomi. Kemudian untuk slide selanjutnya ada investasi asing dan penanaman modal. Investasi asing langsung atau FDI
adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. FDI hanya membawa modal segar, tetapi juga transfer teknologi yang canggih, praktik manajemen modern, serta akses ke jaringan pasar global. Ini sangat penting dalam mendorong modernisasi industri dan peningkatan produktivitas. Contoh konkret terlihat pada penanaman modal asing di sektor manufaktur seperti otomotif dan elektronik, serta di sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Investasi ini secara langsung menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi, insentif pajak, dan penyederhanaan perizinan untuk menarik lebih banyak investor asing. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Indonesia memegang peranan sentral dalam pembentukan dan pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, sebuah inisiatif ambisius yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi yang berintegrasi di Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar di ASEAN, kepemimpinan Indonesia sangat vital dan dalam menghilangkan hambatan perdagangan, memfasilitasi arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja antar negara anggota. Keaktifan Indonesia dalam berbagai kesempatan pendapatan dalam perdagangan bebas, baik di tingkat intra-ASEAN maupun dalam mitra global seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia, memperkuat posisi tawar ekonomi regional. Selain itu, peran aktif Indonesia di forum internasional seperti G20 semakin mempertegas posisi sebagai pemain kunci dalam ekonomi global, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang internasional terhadap perekonomian nasional. Kemudian di sini terdapat tantangan dan strategi fluktuasi ekonomi global. Fluktuasi global, ketidakpastian ekonomi dunia, dan fluktuasi nilai tukar menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua ada sinergi kebijakan. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter esensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan merespon guncangan eksternal. Kemudian yang ketiga ada transformasi ekonomi. Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi, memperbaiki iklim investasi, mendorong hilirisasi, dan mempercepat digitalisasi. Kemudian apa sih dampak positif dari ekonomi luar negeri bagi Indonesia? Di sini yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai perkiraan sekitar 4,7 hingga 5,5% pada 2024 hingga 2025, didukung kuat oleh peningkatan perdagangan dan investasi luar negeri. Kemudian yang kedua ada stabilitas makroekonomi, yaitu stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali, terjaga berkat
cadangan devisa yang kuat dari ekspor dan aliran investasi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan. Keterbukaan ekonomi mendorong peningkatan lapangan kerja, transfer pengetahuan, dan inovasi industri yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu ekonomi luar negeri sebagai pilar kuat perekonomian Indonesia. Ekonomi luar negeri terbukti menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional dan investasi asing tidak hanya menjadi modal teknologi, men- mohon maaf, investasi tidak hanya menyediakan modal dan teknologi, tetapi juga memperluas pasar bagi produk domestik. Kerjasama regional dan global, terutama melalui ASEAN dan Forum G20, semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung ekonomi dunia. Untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah, Indonesia perlu mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang adaptif dan inovatif. Optimalisasi peranan ekonomi luar negeri melalui hilirisasi sumber daya, perbaikan iklim investasi, dan digitalisasi adalah kunci untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya, dan bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.